Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Husnul Yakin, NIM 23080 2301118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pilih tentang gangguan emosi. Oke, berikut ini adalah penjelasannya. Mari kita simak. Nah, di sini saya akan mencontohkan dari kasus nyata yang terjadi di Indonesia tentang gangguan emosi. Gangguan emosi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mengatur dan mengekspresikan perasaan secara sehat. Nah, ini contohnya dari kasus yang menimpa seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. Kita sebut saja namanya Andi, seorang siswa kelas 12 di sebuah SMA di Surabaya. Nah, Andi ini dikenal sebagai anak yang pendiam dan juga tetapi sejak beberapa bulan terakhir Andi ini perilakunya berubah secara drastis. Dia menjadi mudah marah, sering membentak orang tuanya, bahkan pernah membanting juga barang-barang saat merasa kesal. Nah, di sekolah Andi sering tidak masuk dan jika masuk ia pun sering cenderung diam saja, mudah tersinggung dan sulit bergaul dengan teman-teman sebayanya. Yang paling mengkhawatirkan adalah ia pernah berkata kepada ibunya, "Aku capek, aku merasa semua orang membenci aku. Kadang aku berpikir lebih baik aku gak usah hidup." Orang tua Andi kemudian membawa anaknya ke psikolog sekolah dan hasil asesmen menunjukkan bahwa Andi mengalami gangguan regulasi emosi yang cukup berat. Nah, dari sudut pandang psikologi abnormal, kasus Andi ini dapat dikategorikan ke dalam Disruptive Mood Dysregulation Disorder atau gangguan suasana hati disertai ledakan emosi. Nah, gangguan ini ditandai dengan kemarahan yang tidak sesuai di situasi, ledakan emosi yang sering, serta suasana hati yang mudah terganggu hampir setiap hari. Apa yang menyebabkan hal ini sih? Nah, yang menyebabkan hal ini adalah yang pertama, dari sisi keluarganya Andi mengalami relasi yang kurang harmonis dengan ayahnya dan yang sering memarahinya dan membandingkannya dengan kakaknya. Yang kedua, dari sisi lingkungan sekolah. Nah, Andi merasa tertekan oleh tuntutan nilai dan sempat menjadi korban ejekan juga karena nilainya jelek dan masih jauh di bawah teman-temannya. Nah, dan yang ketiga itu dari sisi kepribadian Andi, dikenal dengan sebagai anak yang cenderung tertutup dan juga anak yang sensitif yang membuatnya lebih mudah kewalahan menghadapi stres emosional. Nah, karena gangguan emosi ini, Andi mengalami beberapa dampak yang serius. Antara lain, hubungan sosialnya terganggu, ia dijauhi teman-temannya, prestasi akademiknya menurun drastis, bahkan relasi dalam keluarganya menjadi renggang. Untungnya, Andi mendapatkan penanganan psikologis secara tepat. Nah, ini harusnya anak Andi ini mendapatkan penanganan psikologis yang sangat tepat. Harus dibutuhkan secara cepat. Yang pertama adalah terapi kognitif perilaku atau CBT yang membantu Andi mengenali pola pikir negatifnya dan belajar cara berpikir lebih rasional. Kedua, ada terapi emosi untuk melatih Andi mengekspresikan emosinya secara sehat, bukan dengan kemarahan atau menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, ada konseling keluarga agar orang tua Andi membantu kondisi anaknya memahami dan juga belajar berkomunikasi dengan lebih suportif. Dan yang terakhir adalah latihan relaksasi dan mindfulness untuk membantu Andi mengelola stres dan mengendalikan impuls emosinya. Nah, dari kasus Andi ini bisa disimpulkan bahwa Andi menunjukkan kepada kita bahwa gangguan emosi bukanlah masalah yang sepele. Jika tidak ditangani dengan gangguan emosi bisa merusak relasi, sosial, prestasi, belajar, bahkan kesehatan mental remaja secara menyeluruh. Dan itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita, untuk
kita menjadi atau kita prepare dengan karir yang sangat bagus ya, karena itu mempengaruhi karir kita jika gangguan emosi kita tidak bisa ditangani. Demikianlah presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan juga kepedulian kita terhadap pentingnya kesehatan mental, khususnya pada remaja. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf dan juga saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.